Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Info Profesi. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi yang cukup penting dengan judul "Tak Cuma Gaji dan Tukin, Skema Pensiunan PNS Juga Dirombak". Jadi Bapak Ibu, informasi ini kami peruntukkan bagi Bapak Ibu di luar sana yang belum mengetahui tentang berita ini ataupun informasi mengenai skema pensiunan PNS yang akan dirombak. Jadi Bapak Ibu, dilansir dari salah satu situs resmi berita Indonesia, yaitu CNBC Indonesia, pada 22 Mei 2023 yang judul artikelnya "Tak Cuma Gaji dan Tukin, Skema Pensiunan PNS Juga Dirombak". Nah Bapak Ibu, ini adalah isi dari artikel tersebut yang isinya kira-kira seperti ini. Pemerintahan Presiden Joko Widodo bakal melaksanakan perombakan sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua para pegawai negeri sipil pada tahun depan. Ini sebagaimana termuat dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2024 yang telah diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke DPR pada Jumat 19 Mei 2023. Kebijakan belanja pegawai tahun 2024 akan diarahkan antara lain untuk reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS, seperti yang dikutip dari dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2024. Salah satu penyebab reformasi sistem pensiun itu akan dilaksanakan adalah belum cukupnya manfaat yang diberikan program pensiun, terlihat dari rendahnya rasio nilai manfaat dibandingkan dengan penghasilan saat aktif bekerja, atau istilah lainnya replacement ratio. Nilai replacement ratio berada pada kisaran 9% untuk pegawai golongan 4E hingga 33% untuk pegawai golongan 2A. Rasio itu pemerintah anggap akan semakin kecil karena penghasilan PNS semakin didominasi oleh tunjangan kinerja sejak 2009. Selain itu, sebagian besar PNS memasuki masa pensiun di golongan 3C dengan manfaat bulanan yang lebih rendah dibandingkan biaya hidup di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, Bapak Ibu, seiring dengan penuaan populasi penduduk termasuk PNS, pemerintah memperkirakan program pensiun akan meningkatkan beban fiskal ke depan. Ini terdeteksi dari rata-rata pembayaran belanja pensiun PNS pusat ataupun daerah dan purnawirawan TNI Polri yang akan semakin membengkak. Saat ini rata-ratanya sebesar 33% dari belanja pegawai dalam APBN. Namun dalam 5 tahun terakhir, tren belanja pensiun meningkat. Bahkan rasio belanja pensiun terhadap belanja pegawai menjadi hampir setara dengan rasio belanja pegawai aktif dan diperkirakan terus meningkat. Oleh sebab itu, dengan reformasi pensiun, pemerintah berharap replacement rasio akan meningkat menuju minimum 40% dari penghasilan terakhir sesuai yang direkomendasikan International Labour Organization, diiringi dengan kesinambungan fiskal yang terjaga. Perlu dicatat, reformasi pensiun yang akan diterapkan ini nantinya akan menggunakan skema yang berbeda antara pegawai lama dan pegawai baru, sambil tetap mempertimbangkan asas keadilan terkait manfaat pensiun. Selain itu juga mempertimbangkan kesetaraan dengan program pensiun lainnya, seperti yang ada di TNI Polri, Hakim, dan pejabat negara lainnya. Program pensiun PNS pada saat ini menggunakan skema manfaat pasti atau defined benefit dengan besaran 2,5% untuk setiap tahun diakumulasi masa kerja dari gaji pokok terakhir dengan manfaat maksimal sebesar 75% gaji pokok terakhir.
Pembayaran manfaat program pensiun saat ini pun didanai sepenuhnya melalui APBN menggunakan skema Pay as you go. Dalam skema ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar kebutuhan pembayaran manfaat pensiun setiap tahun meskipun PNS aktif setiap bulan membayarkan iuran sebesar 4,75% dari gaji pokok. Iuran pensiun PNS tersebut diakumulasikan dalam akumulasi iuran pensiun oleh PT Taspen. Sementara untuk program THT, pendanaannya bersumber dari iuran peserta 3,25% dari gaji pokok untuk dikelola oleh PT Taspen untuk pembayaran manfaat THT atau tunjangan hari tua. Nah, hal ini Bapak Ibu sebagaimana tertera dalam dokumen KEM PPKF Bapak Ibu ya. Jadi sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.